Pada suatu masa yang sangat jauh sebelum zaman kita, di tanah Mesir yang subur dan makmur, berdirilah sebuah peradaban besar yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Sungai Nil mengalir membelah negeri, memberikan kehidupan, hasil panen melimpah, dan kekayaan yang tak terhitung. Kota-kota dibangun dengan megah, istana-istana menjulang tinggi, dan patung-patung raksasa berdiri kokoh seolah menantang langit. Di puncak kekuasaan itu, berdirilah seorang raja yang namanya menggema ke seluruh penjuru negeri, Fir'aun. Fir'aun bukan sekadar raja, ia adalah penguasa absolut. Semua hukum berasal dari ucapannya, semua keputusan bergantung pada kehendaknya. Rakyat Mesir hidup dalam ketakutan yang terbungkus oleh kepatuhan. Tidak ada yang berani menentang, tidak ada yang berani mempertanyakan. Bahkan dalam kesombongannya yang tak terbendung, Fir'aun berani mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, menuntut agar seluruh rakyatnya bersujud dan menyembah kepadanya. Namun di balik kemewahan istana dan kekuatan bala tentaranya, terdapat sebuah kelompok yang hidup dalam penderitaan panjang, Bani Israel. Mereka adalah kaum yang diperbudak, dipaksa bekerja keras siang dan malam, membangun bangunan megah yang hasilnya tidak pernah mereka nikmati. Cambukan menjadi makanan sehari-hari, tangisan menjadi irama hidup, dan doa-doa dipanjatkan dalam sunyi, berharap pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Fir'aun sangat takut kehilangan kekuasaannya ketika para peramal istana menyampaikan kabar bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak menjadi sebab runtuhnya kekuasaannya. Fir'aun menjadi semakin kejam. Ia memerintahkan algojo-algojonya untuk menyembelih setiap bayi laki-laki Bani Israel tanpa belas kasihan. Tangisan para ibu menggema di malam hari, darah bayi mengalir tanpa dosa, dan Mesir pun dipenuhi ketakutan serta kezoliman yang melampaui batas kemanusiaan. Namun rencana manusia, sekuat apapun itu, tidak akan pernah mampu mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah malam yang sunyi, di saat para penjaga Fir'aun lengah, seorang bayi laki-laki lahir dari rahim seorang wanita solihah. Bayi itu kelak akan menjadi nabi besar, pembawa risalah tauhid dan simbol perlawanan terhadap tirani, Nabi Musa alaihi salam. Dengan penuh keimanan, sang ibu menghanyutkan bayinya ke sungai Nil atas perintah Allah, yakin bahwa Tuhannya akan menjaga sang anak. Takdir Allah pun bekerja dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Bayi Musa justru ditemukan dan dipelihara di dalam istana Fir'aun sendiri, di rumah musuh yang kelak akan dihancurkannya. Musa tumbuh besar dalam kemewahan, namun Allah menjaga hatinya tetap bersih dari kesombongan dan kebatilan. Tahun demi tahun berlalu, Mesir tetap berada di bawah bayang-bayang kezaliman Fir'aun. Hingga pada suatu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Musa dan mengangkatnya sebagai nabi serta rasul. Ia diperintahkan kembali ke Mesir, menghadap langsung sang penguasa zolim itu, dan menyampaikan satu pesan agung, ajakan untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Inilah awal dari sebuah kisah besar, kisah tentang kebenaran yang berdiri di hadapan kesombongan, tentang cahaya tauhid yang menantang kegelapan kekuasaan, dan tentang seorang nabi yang berhadapan langsung dengan raja paling angkuh dalam sejarah manusia. Dan tanpa disadari Fir'aun, sejak saat itu, hitungan kehancurannya telah dimulai. Hari itu, suasana Mesir terasa berbeda. Istana Fir'aun yang biasanya dipenuhi suara tawa dan pujian, kini terasa tegang. Para pengawal berdiri lebih rapat dari biasanya, sementara para pembesar kerajaan saling berbisik dengan wajah cemas. Sebuah kabar telah sampai ke telinga Fir'aun, kabar tentang seorang pria bernama Musa yang mengaku sebagai utusan Tuhan dan berani menantang kekuasaannya secara terbuka. Nabi Musa alaihissalam ditemani saudaranya Nabi Harun melangkah dengan tenang menuju istana megah itu. Tidak ada rasa takut di wajahnya, tidak pula keraguan di hatinya. Ia datang membawa perintah langsung dari Allah SWT, Tuhan semesta alam, bukan untuk meminta, tetapi untuk menyeru.
Di hadapan Fir'aun dan para pembesarnya, Nabi Musa menyampaikan pesan yang mengguncangkan istana. Sembahlah Allah yang Maha Esa dan lepaskan Bani Israel dari perbudakanmu. Kata-kata itu membuat ruangan hening seketika. Wajah Fir'aun memerah, ia merasa dihina di hadapan rakyat dan para pejabatnya. Bagaimana mungkin seorang pria yang dahulu dibesarkan di istana, kini berani menentangnya? Dengan suara penuh amarah dan kesombongan, Fir'aun tertawa mengejek. Ia menuduh Musa sebagai penyihir dan pendusta. Ia mengingatkan bahwa dirinya adalah penguasa Mesir, pemilik sungai Nil, dan orang yang menentukan hidup dan mati rakyatnya. Fir'aun bahkan menantang Musa untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Atas izin Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak hidup, membuat banyak orang mundur ketakutan. Lalu Musa mengeluarkan tangannya, bersinar terang memancarkan cahaya. Bukan cahaya biasa, tetapi cahaya yang membuat mata terpesona dan hati bergetar. Beberapa orang mulai berbisik, merasakan keganjilan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Namun Fir'aun menutup telinga dan hatinya. Kesombongannya telah menutup semua jalan kebenaran. Untuk mempertahankan wibawa dan kekuasaannya, Fir'aun mengadakan pertarungan besar antara Nabi Musa dan para penyihir terbaik Mesir. Lapangan luas dipenuhi rakyat. Semua mata tertuju pada satu tempat. Fir'aun yakin dengan sihirnya, Musa akan dipermalukan di hadapan umum. Namun ketika para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka dan tampak seolah-olah bergerak, Nabi Musa kembali melemparkan tongkatnya. Dengan izin Allah, tongkat itu menelan seluruh sihir mereka tanpa tersisa. Para penyihir terdiam, mereka tahu perbedaan antara sihir dan mukjizat. Seketika itu juga, mereka bersujud dan beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Kejadian itu membuat Fir'aun murka luar biasa. Dengan penuh kemarahan, Fir'aun mengancam akan menyalib dan memotong tangan serta kaki para penyihir yang beriman. Ia tidak ingin satu pun celah kebenaran menyebar di tengah rakyatnya. Fir'aun memilih teror dan kekerasan sebagai senjata terakhirnya. Namun, konflik tidak berhenti di sana. Karena Fir'aun tetap ingkar, Allah SWT mulai memperingatkannya dengan tanda-tanda azab. Hujan deras turun berhari-hari hingga menyebabkan banjir besar. Tanaman rusak, hasil panen hancur. Namun ketika azab diangkat, Fir'aun kembali sombong. Lalu datang belalang yang melahap segala yang hijau. Disusul kutu yang menyiksa tubuh dan pakaian. Katak memenuhi rumah dan istana. Hingga akhirnya air sungai dan sumur berubah menjadi darah. Setiap kali azab datang, Fir'aun memanggil Nabi Musa, memohon agar azab itu diangkat dan berjanji akan beriman. Namun setiap kali keadaan kembali normal, janji itu dilanggar. Hatinya semakin keras, egonya semakin besar. Tanpa disadari Fir'aun, semua itu bukan akhir, melainkan awal dari kehancuran yang jauh lebih besar. Dan di saat Fir'aun merasa dirinya masih menguasai segalanya, Allah telah menyiapkan satu peristiwa yang akan mengubah sejarah untuk selamanya. Sejak hari itu, keadaan Mesir tidak pernah benar-benar tenang. Kemenangan Nabi Musa atas para penyihir bukan hanya mengguncang istana, tetapi juga mengoyak keyakinan rakyat yang selama ini menganggap Fir'aun sebagai sosok tak terkalahkan. Desas-desus mulai menyebar. Orang-orang berbisik di pasar, di ladang, bahkan di sudut-sudut rumah mereka. Nama Musa mulai disebut dengan suara lirih, penuh rasa takut, tetapi juga harapan. Fir'aun menyadari satu hal yang sangat berbahaya. Kekuasaan tidak runtuh karena serangan senjata, tetapi karena runtuhnya keyakinan rakyat. Ia pun mengambil keputusan kejam. Penindasan terhadap Bani Israel diperberat berkali-kali lipat. Pekerjaan paksa ditambah, cambukan dipercepat, dan hukuman diperkeras.
Firaun berharap dengan penderitaan itu, Bani Israel akan berhenti percaya pada Musa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Doa mereka semakin kuat dan keyakinan mereka kepada Allah semakin kokoh. Melihat kezoliman yang kian melampaui batas, Allah SWT kembali menurunkan peringatan. Kali ini bukan sekedar tanda biasa, tetapi azab yang terasa nyata dan menyentuh seluruh lapisan kehidupan Mesir. Langit yang biasanya cerah mendadak gelap, hujan turun tanpa henti. Sungai Nil meluap, membanjiri rumah-rumah, ladang-ladang rusak, dan ternak mati. Orang-orang panik, mereka berlarian menyelamatkan harta benda, namun air terus naik tanpa ampun. Firaun memanggil Musa dengan wajah penuh kecemasan. Ia berjanji akan beriman dan membebaskan Bani Israel jika azab itu dihentikan. Ketika Nabi Musa berdoa dan banjir pun reda, Firaun kembali mengingkari janjinya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, datanglah belalang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Mereka menutupi langit, melahap setiap tanaman yang tersisa. Gandum, kurma, sayur mayur, semua lenyap dalam waktu singkat. Kelaparan mulai mengancam. Namun lagi-lagi, Firaun berkisih keras, menyalahkan Musa dan menolak beriman. Azab berikutnya datang lebih menyiksa. Kutu-kutu kecil memenuhi tubuh manusia, pakaian, dan tempat tidur. Tidak ada tempat bersembunyi, rakyat tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja, dan hidup dalam penderitaan yang memalukan. Ketika Firaun kembali memohon, azab diangkat, dan sekali lagi ia mengingkari janjinya. Belum cukup sampai di sana. Kata-kata keluar dari sungai dalam jumlah luar biasa. Mereka masuk ke rumah, ke dapur, bahkan ke kamar tidur istana. Tidak ada makanan yang tidak terinjak, tidak ada tempat yang tidak dipenuhi katak. Istana megah Firaun berubah menjadi tempat menjijikan. Puncaknya, air, sumber kehidupan Mesir, berubah menjadi darah. Sungai Nil, sumur, dan tempat minum rakyat, semuanya tercemar. Orang-orang kehausan, berteriak minta tolong, namun tidak ada yang bisa menolong mereka selain Allah. Ironisnya, di tengah semua itu, Bani Israel justru dilindungi. Azab yang menimpa Mesir tidak menimpa mereka. Perbedaan itu semakin jelas, semakin nyata, dan semakin tak terbantahkan. Namun hati Firaun telah terkunci. Kesombongan membuatnya buta dan tuli. Ia memilih mempertahankan kekuasaan palsunya daripada menerima kebenaran. Ia yakin selama Musa masih hidup, ancaman akan terus ada. Tanpa disadari Firaun, kesabarannya terhadap peringatan Allah telah sampai di ujung. Azab-azab itu bukan lagi sekedar peringatan, melainkan tahap menuju kehancuran total. Dan pada saat Firaun merasa telah mengendalikan keadaan, Allah telah menyiapkan skenario terakhir. Peristiwa yang akan membuat seluruh dunia mengingat namanya sebagai simbol kesombongan yang binasa. Malam itu, Mesir tidak seperti biasanya. Keheningan terasa mencekam, seolah alam sendiri sedang menahan nafas. Di balik gemerlap istana Firaun, ada sebuah perintah rahasia yang baru saja diterima Nabi Musa alaihi salam. Perintah yang akan mengubah sejarah untuk selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa agar segera membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa keraguan. Ini bukan lagi sekadar perjalanan, tetapi jalan keselamatan atau kebinasaan. Di bawah cahaya bulan yang redup, ribuan Bani Israel bergerak meninggalkan tanah penindasan. Anak-anak digendong, orang tua dibantu berjalan, dan hati mereka dipenuhi antara harap dan takut. Setiap langkah terasa berat, namun iman mereka jauh lebih kuat daripada rasa cemas.
Nabi Musa berjalan di depan, yakin sepenuhnya bahwa Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Namun ketika fajar mulai menyingsing, kabar itu sampai ke telinga Firaun. Bani Israel telah melarikan diri. Wajah Firaun berubah pucat, lalu memerah karena murka. Dia merasa dipermalukan. Kaum yang selama ini diperbudaknya berani melawan, berani meninggalkan Mesir, dan berani mengikuti Musa. Dalam kemarahan yang membakar, Firaun memerintahkan seluruh pasukan terbaiknya untuk bersiap. Deru kuda, gerincing senjata, dan debu memenuhi udara. Firaun sendiri memimpin pengejaran dengan keyakinan penuh bahwa kali ini Musa tidak akan lolos. Sementara itu, Nabi Musa dan Bani Israel terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang membuat jantung seakan berhenti berdetak. Di hadapan mereka terbentang laut luas tak berujung. Ombak bergulung perlahan, namun dingin dan gelap. Di belakang mereka, suara pasukan Firaun semakin dekat, semakin jelas, semakin menggetarkan. Panik mulai menyebar. Sebagian Bani Israel berteriak ketakutan. Mereka merasa terjebak. Tidak ada jalan ke depan, tidak ada jalan ke belakang. Dalam kondisi genting itu, mereka berkata kepada Musa, "Apakah engkau membawa kami ke sini untuk dibinasakan?" Namun di tengah kepanikan itu, Nabi Musa berdiri tegak dengan suara penuh keyakinan dan iman yang tak tergoyahkan. Dia berkata, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia pasti akan memberiku petunjuk." Saat itulah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Satu pukulan dan sesuatu yang tidak pernah disaksikan manusia sebelumnya pun terjadi. Laut terbelah menjadi dua, membentuk jalan kering di tengahnya. Dinding air menjulang tinggi di kiri dan kanan, seolah ditahan oleh kekuasaan Allah. Angin bertiup kencang, mengeringkan dasar laut dalam sekejap. Jalan keselamatan terbuka di hadapan mereka. Dengan takjub dan penuh rasa syukur, Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk segera menyeberang. Mereka berjalan di antara dinding air raksasa dengan langkah gemetar namun penuh harapan. Anak-anak, orang tua, dan seluruh kaum berhasil menyeberang dengan selamat. Ketika Firaun tiba di tepi laut, dia melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Namun kesombongannya telah membutakan akal sehat. Alih-alih mundur, Firaun berteriak memerintahkan pasukannya untuk mengejar Musa. Dia tidak menyadari bahwa jalan itu bukan untuknya. Saat Firaun dan seluruh tentaranya berada di tengah laut, Allah memerintahkan laut untuk kembali seperti semula. Dinding air yang selama ini berdiri kokoh mulai bergerak, ombak bergulung dengan suara menggelegar. Pasukan panik, kuda-kuda terjatuh, dan jeritan memenuhi udara. Dalam hitungan detik, laut menutup dengan dahsyat. Firaun yang selama ini merasa paling berkuasa, kini tidak berdaya sedikitpun. Dia merasakan kematian mendekat dengan cepat. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya ditelan air, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Firaun benar-benar ketakutan. Di detik-detik terakhir itulah, penyesalan yang terlambat pun terucap dari lisannya. Namun, waktu telah habis dan keputusan Allah telah ditetapkan. Sesaat setelah laut menutup dengan dahsyat, suasana yang tadinya penuh jeritan dan kekacauan perlahan berubah sunyi. Gelombang besar yang barusan mengamuk kini kembali mereda, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Angin yang semula menderu kencang mulai melemah, dan malam kembali menyelimuti lautan dengan ketenangan yang menipu. Tidak ada lagi suara teriakan pasukan, tidak ada lagi derap kuda, tidak ada lagi trompet perang Firaun yang sombong. Semua tenggelam, lenyap bersama kesombongan mereka. Di seberang laut, Nabi Musa alaihissalam berdiri memandang dengan mata berkaca-kaca. Bani Israel terpaku, masih sulit mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan.
Beberapa di antara mereka berlutut, sebagian lainnya menangis, dan tidak sedikit yang sujud syukur. Ketakutan yang sejak bertahun-tahun membelenggu hati mereka akhirnya runtuh dalam satu malam. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bebas. Namun di dasar laut, kisah yang berbeda sedang berakhir dengan sangat tragis. Fir'aun, raja yang selama ini dielu-elukan, ditakuti dan disembah, tidak lagi memiliki mahkota, singgasana atau pasukan. Tubuhnya terombang-ambing di antara arus air yang gelap. Tidak ada satupun tentaranya yang mampu menolong. Tidak ada kekuasaan yang bisa dibanggakan. Semua yang selama ini ia banggakan, kini tidak berarti apa-apa. Dalam sisa-sisa kesadarannya, Fir'aun akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini ia paling benci. Pengakuan akan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Untuk pertama kalinya, ia merendahkan diri. Untuk pertama kalinya, ia mengakui kebenaran yang selama ini ia tolak dengan kesombongan. Namun penyesalan itu datang bukan dari iman, melainkan dari kepanikan. Bukan dari ketundukan, melainkan dari ketakutan akan kematian. Dan bagi Allah SWT, penyesalan yang datang ketika ajal sudah di depan mata tidak lagi bernilai sebagai taubat. Perlahan, kesadaran Fir'aun memudar. Air asin memenuhi paru-parunya. Pandangannya gelap. Detik-detik akhir hidupnya berlalu tanpa pujian, tanpa sorak-sorai, dan tanpa kemuliaan. Yang tersisa hanyalah kehinaan, akhir yang sangat kontras dengan kehidupan mewah yang selama ini ia jalani. Sementara itu, di daratan seberang laut, Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel. Rasa lega bercampur haru menyelimuti mereka. Namun Nabi Musa tidak membiarkan mereka larut dalam euforia. Ia mengingatkan bahwa keselamatan ini bukan karena kekuatan mereka, melainkan murni karena pertolongan Allah SWT. Langkah demi langkah, Bani Israel berjalan menjauh dari laut. Tidak ada lagi yang mengejar, tidak ada lagi cambukan, tidak ada lagi teriakan perintah. Hanya jejak kaki mereka di pasir dan ingatan tentang sebuah malam yang akan mereka kenang sepanjang hidup. Laut yang tadi menjadi saksi azab terbesar, kini tampak tenang dan damai. Namun ketenangan itu menyimpan pesan yang sangat dalam, bahwa kekuasaan Allah bisa datang dengan dahsyat dan pergi meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Fir'aun telah binasa, namun kisahnya belum berakhir, karena Allah tidak hanya menenggelamkannya, tetapi menjadikan peringatan bagi generasi setelahnya. Dan tanpa disadari oleh Bani Israel malam itu, Allah sedang menyiapkan bukti nyata agar manusia di masa depan tahu, kesombongan sekuat apapun pasti akan runtuh. Setelah peristiwa dahsyat itu berlalu, waktu seakan melambat. Tidak ada lagi suara gemuruh laut, tidak ada lagi ketegangan yang mencengkeram dada. Yang tersisa hanyalah kesunyian panjang, kesunyian yang memberi ruang bagi hati untuk merenung dan menyadari betapa besar pertolongan Allah SWT. Bani Israel kini benar-benar terbebas dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berbeda. Tanah yang mereka pijak bukan lagi tanah perbudakan, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Wajah-wajah yang dahulu dipenuhi ketakutan kini mulai menampakkan kelegaan, meski sisa trauma masih jelas tergambar. Nabi Musa alaihissalam memimpin kaumnya dengan penuh kesabaran. Ia mengingatkan bahwa keselamatan ini bukan akhir dari ujian, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kebebasan bukan hanya tentang lepas dari penindasan fisik, tetapi juga tentang membebaskan hati dari rasa takut, ragu, dan ketergantungan kepada selain Allah. Di sisi lain, Allah SWT menampakkan tanda kebesarannya yang lain. Jasad Fir'aun yang telah binasa ditampakkan sebagai bukti nyata bagi manusia.
Penguasa yang dulu mengklaim dirinya Tuhan, kini menjadi tubuh tak bernyawa, tak mampu berkata apa-apa, tak mampu melindungi dirinya sendiri. Sebuah ironi yang sangat tajam. Hal ini menjadi pengingat yang kuat bahwa kekuasaan setinggi apapun akan berakhir dan kezoliman sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Perlahan-lahan, kehidupan Bani Israel mulai ditata kembali. Mereka belajar hidup tanpa cambukan, tanpa ancaman, dan tanpa rasa tertekan. Namun kebebasan itu juga membawa ujian baru, uji iman, uji kesabaran, dan uji ketaatan. Allah menghendaki agar mereka menjadi kaum yang merdeka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Nabi Musa terus menanamkan nilai tauhid, mengajarkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang layak disembah. Ia mengingatkan kisah Fir'aun bukan untuk ditertawakan, tetapi untuk dijadikan cermin. Karena kesombongan tidak selalu datang dalam bentuk mahkota dan istana. Kadang ia hadir dalam bentuk merasa paling benar, paling kuat, dan paling berkuasa. Dengan berlalunya waktu, kisah tenggelamnya Fir'aun mulai menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, namun bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai peringatan. Setiap generasi yang mendengarkannya diingatkan bahwa Allah Maha Adil, Maha Perkasa, dan tidak pernah lalai terhadap kezoliman. Inilah fase di mana ketegangan benar-benar mereda. Tidak ada lagi konflik besar, tidak ada lagi kejar-kejaran maut. Yang ada hanyalah kesadaran perlahan bahwa semua yang terjadi telah sesuai dengan ketetapan Allah, dan bahwa pertolongannya datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlalu cepat dan tidak terlalu terlambat. Kisah ini bukan sekedar tentang kehancuran Fir'aun, tetapi bagaimana Allah menyelesaikan urusannya dengan sempurna. Dan dari sinilah hikmah terbesar mulai tumbuh di dalam hati orang-orang yang mau berfikir. Hari demi hari berlalu, dan kisah besar itu perlahan menjadi bagian dari sejarah. Namun meski waktu terus berjalan, pelajaran dari peristiwa tersebut tidak pernah benar-benar pudar. Fir'aun telah binasa, tetapi jejak kesombongannya tetap hidup sebagai peringatan bagi siapapun yang membaca dan merenungkan kisah ini. Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka bersama Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak lagi berada di bawah ancaman cambukan dan teriakan penjaga. Meski perjalanan ke depan masih panjang dan penuh ujian, satu hal telah tertanam kuat dalam hati mereka. Pertolongan Allah itu nyata dan tidak ada kekuasaan di dunia ini yang mampu melawan kehendak-Nya. Laut yang pernah terbelah kini kembali menyatu, seolah menutup babak paling dahsyat dalam kisah ini. Namun hikmahnya tetap terbuka bagi siapapun yang mau membuka hati. Setiap ayat, setiap peristiwa, dan setiap akhir dari kisah ini membawa satu pesan yang jelas. Allah tidak pernah membiarkan kezoliman berlangsung selamanya. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan sorak kemenangan, tetapi dengan renungan yang dalam. Sebuah ajakan untuk menundukkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, dan tidak pernah mengulangi kesalahan Fir'aun dalam bentuk apapun. Karena sejatinya, kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang kita, hari ini, dan pilihan yang kita ambil dalam hidup. Sahabat check-in, dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan sekecil apapun dapat menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Sementara, kerendahan hati dan keimanan akan selalu mengundang pertolongan Allah SWT. Fir'aun binasa bukan karena kurangnya kekuatan, melainkan karena hatinya menolak kebenaran. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengambil pelajaran, bukan sekedar mendengar cerita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa subscribe channel Check-in, cerita dan kisah inspirasi, like dan bagikan
agar lebih banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Tuliskan juga di kolom komentar asal kota kalian. Insya Allah, kami doakan agar selalu dalam lindungan Allah, dilapangkan rizkinya, dan dikuatkan imannya. Dan jangan kemana-mana, kisah penuh hikmah berikutnya telah kami siapkan khusus untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.